Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13 kelas A yang beranggotakan saya sendiri Ananda Salma Atalah dan ada rekan saya Nanda Wijaya Putra, Sevia Duyanti, Evelyn Jen Putri, dan Najla Putri Afifah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan proyek UAS kami pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama untuk deskripsi perusahaan kami sendiri yaitu PT Neos Elektronik yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur elektronik. Perusahaan ini memproduksi bidang elektronik seperti smartphone, laptop, dan tablet. Selain memproduksi, PT Neos Elektronik juga menjual di offline atau online store. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem informasi sumber daya manusia yang bagian rekrutmen. Ini merupakan flowchart bagian dari rekrutmen. Jadi di sini pelamar bisa, jadi di sini HRD membuat lowongan pekerjaan, lalu pelamar bisa melihat lowongan pekerjaan apa saja yang ada, terus bisa mencari pekerjaan, dan setelah dia bisa mencari, dia juga bisa langsung melamar. Setelah itu masuk ke dalam HRD datanya untuk melihat data pelamar yang sudah melamar di aplikasi tersebut. Lalu HRD membuat jadwal wawancara dan pelamar juga bisa melihat dari aplikasi jadwal wawancaranya. Setelah jadwal wawancara sudah ada, HRD melakukan wawancara tahap 1 dan memberikan penilaian. Setelah itu, pelamar juga bisa melihat hasil dari wawancara tahap 1-nya, apakah lanjut atau tidak. Selanjutnya, di bagian kepala divisi bisa melihat siapa saja yang keterima di wawancara tahap 1, lalu kepala divisi melakukan wawancara tahap 2 dan memberikan penilaian. Sama seperti yang sebelumnya, user atau pelamar juga bisa melihat hasil dari wawancara tahap 2 apakah terima atau tidak. Setelah itu, HRD bisa melihat seluruh progres pelamar, mulai dari awal sampai akhir, dan siapa saja yang lolos. Data-data tersebut bisa juga dilihat oleh kepala divisi. Dan pelamar juga bisa melihat apakah dia keterima atau tidak. Selanjutnya adalah sumber daya manusia di absensi. Bagian absensi. Berikut flowchart-nya. Jadi karyawan melakukan absensi dengan kartu di perusahaan di tempatnya bekerja pakai kartu, lalu absennya masuk dan hadir atau tidak hadir atau telat itu terdata di sistemnya, dan mulai dari jumlah kehadiran dan keterlambatannya lalu diolah lagi oleh HRD dengan melakukan data kehadiran dan keterlambatan. Setelah itu HRD juga dapat melihat kinerja yang dilakukan oleh karyawan mulai dari jam kerja yang mulainya, jam akhir mulai, dan juga total work-nya. Setelah itu, HRD juga bisa melihat dari waktu dia kerja, berapa total gaji yang diterima oleh karyawan. Maka itu, HRD membuat laporan kehadiran dan gaji. Selanjutnya, yang terakhir adalah sumber daya manusia penggajian. Di sini, pertama HRD memasukkan verifikasi usernya, lalu menampilkan dashboard dan melakukan mengecek data karyawan, lalu membuat laporan data karyawan. Selanjutnya HRD memilih menu data
kehadiran karyawan dan mencari data absensi karyawan. Lalu setelah ada datanya, setelah HRD memiliki data, membuat datanya, maka HRD juga bisa membuat tunjangan karyawan. Di sini tunjangannya itu menggunakan kerja overtime atau lembur yang didapatkan oleh karyawan atau bonus gajinya. Selanjutnya, HRD juga bisa CRUD data tunjangan karyawan lalu membuat laporannya. Yang terakhir adalah HRD memilih menu data pinjaman karyawan. Di sini HRD bisa membuat laporan pinjaman karyawan, berapa nominal yang dipinjam oleh karyawannya, lalu masuk ke database dan dari database itu didapatkan laporan pinjaman karyawan. Lalu HRD juga bisa mengecek, membuat, menghapus dan mengedit daftar jabatan karyawan yang ada di perusahaan. Lalu juga bisa membuat membuat laporan dari jabatan karyawan, dan setelah mendapatkan laporan data jabatan, HRD bisa melakukan laporan daftar gaji karyawan dan membuat slip gaji masing-masing dari karyawan. Oke, selanjutnya adalah sistem informasi keuangan. Pada flowchart-nya, nah, di sini lihat flowchart-nya ada dari keuangan, ada sistemnya, dan ada dari aplikasi lain, karena aplikasi keuangan ini berkesinambungan dengan aplikasi lain seperti akuntansi ataupun HRD yang tadi. Nah, pada pertama dia akan masuk ke dashboard. Dan di dashboard ada beberapa menu, yaitu menu anggaran, manajemen investasi, dan menu arus kas. Di dalam menu anggaran ada submenu lagi, yaitu pemasukan dan pengeluaran. Nah, di dalam menu manajemen investasi ada juga menu investasi. Dan di arus kas ada menu mengelola arus kas. Selanjutnya, data-data yang tadi akan tersimpan di database. Jadi, langsung keolah arus kas masuk dan keluarnya, dan akan menjadi laporan untuk manajer dan ataupun bagian akuntansi. Mungkin sekian, lanjut ke sistem informasi akuntansi. Baik, boleh ke flowchart-nya. Baik, jadi sistem informasi akuntansi PT Neos Elektronik ini mencakup beberapa modul atau bagian. Yang pertama itu ada modul akuntansi keuangan. Modul ini mencakup pencatatan transaksi keuangan seperti pembelian, penjualan, penerimaan, dan pengeluaran kas, pembayaran hutang, penerimaan piutang, dan lainnya. Di informasi ini juga digunakan untuk menyusun laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Kedua, ada modul penggajian yang digunakan untuk mengelola penggajian karyawan dari PT Neos Elektronik. Hal ini meliputi perhitungan gaji, potongan-potongan seperti iuran atau denda terlambat, pembayaran gaji, dan sebagainya. Kemudian ada modul persediaan atau stok. Lalu yang keempat ada modul pengeluaran yang mencakup pengelolaan perusahaan seperti pembelian barang dan jasa, pengeluaran operasional, dan pembayaran hutang. Modul ini juga mencakup persetujuan pengeluaran dan pemantauan anggaran. Kemudian yang kelima ada modul pelaporan. Modul ini digunakan untuk menghasilkan berbagai laporan keuangan dan laporan lainnya yang diperlukan oleh manajemen perusahaan atau entitas eksternal seperti pemerintah atau pihak yang berwenang. Jadi di flowchart ini secara garis besar yang pertama ada penerimaan transaksi. Jadi transaksi penjualan itu dari pelanggan, transaksi pembelian dari pemasok, transaksi penggajian diterima dari Departemen SDM sendiri, kemudian utang piutang berupa pinjaman dari beberapa perusahaan.
Kemudian yang kedua, ada pengolahan transaksi. Data transaksi penjualan dimasukkan ke dalam database sistem, kemudian transaksi pembelian juga dimasukkan ke dalam database sistem, kemudian juga data transaksi penggajian dan data utang piutang dimasukkan ke dalam sistem juga. Jadi semua proses transaksi dicatat datanya yang nantinya digunakan untuk menyusun laporan dalam buku besar. Kemudian bisa lanjut ke sistem informasi pemasaran. Selanjutnya ada flowchart sistem informasi pemasaran. Yang pertama, sistem menampilkan produk. Selanjutnya, customer bisa melihat produk. Di sini ada fitur Neoshop, Neoservice, sama Neostrade-in. Nah, di Neoshop sama Service ini, kita bisa memilih jika ya sistem akan menampilkan daftar pesanan, menghitung total harga total pesanan, menampilkan total pembayaran, dan menampilkan opsi proses pembayaran. Nah, jika benar, selanjutnya akan konfirmasi pemesanan dan pembayaran. Di sini customer juga akan ditanya apakah akan transfer. Jika ya dan berhasil, sistem akan menyerahkan pemasaran ke marketing. Nah, di sini ada konfirmasi pemesanan dari marketing. Selanjutnya ini akan ke laporan. Di sini bisa CRUD marketing. Jika fitur Neos Trade-in ini trade-in apakah ya atau tidak, di sini akan menampilkan daftar trade-in sistemnya, dan jika ya akan melakukan CRUD daftar trade-in marketing, dan ini akan langsung ke toko offline store-nya untuk melakukan trade-in. Ya, bisa dilanjut ke manufaktur. Selanjutnya ke sistem informasi manufaktur. Dapat dilihat flowchart di atas itu menjelaskan yang pertama bahwa setiap barang yang datang dari bagian pemasukan produksi akan mengkonfirmasikan terlebih dahulu kepada kepala gudang dengan memberikan surat jalan yang berisikan jumlah dan barang apa saja yang akan masuk. Kemudian kepala gudang akan mengecek barang tersebut dan memberikan surat jalan tersebut ke admin gudang. Lalu selanjutnya admin gudang akan mengelola data tersebut untuk masuk ke sistem. Admin gudang bisa CRUD. Lalu data tersebut diolah menjadi laporan stok yang dapat dilihat oleh bagian pemasaran. Setelah itu kepala gudang akan melakukan pengecekan. Lalu kepala gudang akan mengonfirmasikan ke staf gudang untuk melakukan pemuatan dan pengawasan barang yang masuk ke gudang. Lalu selanjutnya flowchart barang keluar dari gudang. Selanjutnya flowchart di atas menjelaskan bahwa setiap pelanggan yang sudah melakukan transaksi barang secara online, maka pembeli akan mendapatkan invoice pembelian secara online. Lalu admin gudang akan melakukan pencatatan barang keluar dan pengiriman barang ke dalam sistem. Selanjutnya, admin gudang akan menginformasikan kepada staf gudang untuk membuat barang yang telah dipesan dan mengawasi serta memeriksa pengiriman barang agar barang yang dikirim tidak ada yang mengalami kerusakan dan barang pun siap dikirim ke pembeli. Baik, untuk berikutnya kami akan memperlihatkan demonstrasi prototipe Figma yang sudah kami buat. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian Figma rekrutmen. Ini pilih sebagai bisa HRD dan kepala divisi. Di sini HRD terlebih dahulu. Lalu masuk di sini ada dashboard, applicant,
application process, job kategoris pertama ada applicant. Di sini terdapat karyawan yang mendaftar ke perusahaan NEOS. Lalu application process ini merupakan karyawan yang sedang siapa aja yang apply, siapa aja yang interview, dan udah sampai final interview. Lalu ada job kategoris. Di sini job kategoris ada beberapa pilihan jobnya, statusnya, udah dipublish atau belum, ada berapa kuota, dan bisa juga diedit, ditambah, di-delete, dan semacamnya. Lalu ada interview schedule. Ada interviewnya tanggal segini, ada siapa aja yang akan interview, kontaknya, appointment, jobnya, dan prosesnya sudah sedang apa, finish atau belum gitu. Lalu terakhir ada result. Ini ya siapa aja yang ke accept dan ke reject. Klik. Lalu masuk ke bagian kepala divisi. Di sini kepala divisi juga hampir sama, tapi kepala divisi rata-rata cuma bisa melihat seperti di applicant. Dan di sini kepala divisi cuma bisa melihat yang ada di dalam HRD-nya. Lalu interview schedule dan result. Lalu selanjutnya SDM pelamar. Ini create account. Lalu login. Di sini ada job kategoris. Ada job-job apa saja, terus juga langsung bisa apply. Lalu bisa job registration diisi terlebih dahulu, lalu bisa langsung ke submit. Masuk ke dalam interview, jadwal interviewnya. Lalu ke kanan. Schedule. Di bawah. Kanan. Schedule, sebelah kanan lagi. Ini resultnya. Result, yes. Result, terus bisa cek resultnya apakah keterima atau enggak. Lalu bisa back to home lagi. Lalu selanjutnya SDM absensi. Ini langsung login. Di sini ada dashboard, ada employee, ada data karyawan, ada hadir atau enggak hari itu, terlambat atau dia nggak masuk. Dia juga bisa CRUD. Lalu di performance ini adalah kinerja. Jadi HRD bisa melihat kinerja karyawan di performance. Bisa melihat kinerja karyawannya, mulai kerjanya kapan, end-nya kapan, total work-nya, dan bisa juga diedit. Lalu di report, di sini ada kayak semacam laporannya, jadi bisa melihat ringkasan dari karyawannya berapa bisa mendapatkan upah kerja. Lalu terakhir adalah SDM penggajian. Di SDM penggajian ini ada employee, ini bisa ke bawah ya, ada employee, data karyawannya, lalu ada data kehadiran, lalu ada tunjangan yang didapatkan oleh karyawan atau allowance, terus ada pinjaman, jadi karyawan bisa meminjam dana dari perusahaan. Ini juga tercatat nominalnya berapa, tanggalnya, dan yang lainnya. Lalu ada job data. Di sini job data itu ada HRD bisa melihat berapa banyak job data dan berapa upahnya dan totalnya berapa. Lalu ada
Lalu ada penggajian. Di sini ada total penggajian dan bisa lihat si detailnya, si detail. Ini bisa lihat slip gajinya, ada slip gaji per karyawan. Oke, selanjutnya ada di UI bagian keuangan. Nah, di dashboard ini bisa ngelihat ada berapa pemasukan dan berapa pengeluaran. Selanjutnya ada di bagian budgeting. Nah, budgeting ini ada sub-menunya lagi, ada income, ada extended, ada pengeluaran dan pemasukan. Seperti misalnya contohnya pengeluaran di sini ada untuk promosi, pembayaran listrik, ada tanggalnya berapa, ada ID-nya berapa. Terusnya di pemasukan juga di income. Nah, di income ada juga misalnya pemasukan dari penjualan laptop atau handphone, semuanya tertara di sini. Selanjutnya ada di investasi manajemen. Nah, di sini bisa terlihat siapa saja yang berinvestasi di PT Neos ini dan memegang saham beberapa persen perusahaan. Selanjutnya ada ini cash flow, ada arus kas. Nah, di arus kas ini adalah reportnya. Jadi report dari semua keuangan yang ada di PT Neos ini akan masuk ke sini dan bisa untuk menjadi laporan ke bagian manajer. Oke, selanjutnya Oke, selanjutnya di bagian akuntansi. Nah, ini sama bisa login dulu. Login sebagai akuntan. Oke, baik. Jadi di menunya ini ada dashboard, terus ada trial balance, cash flow, sama ledger. Trial balance itu neraca saldo yang ada subbabnya lagi. Ada purchase atau pembelian, ada selling, penjualan, ada debit atau dalam bahasa akuntansinya utang piutang, sama ada payroll itu bagian akuntansi penggajian. Selanjutnya ada UI marketing. Di sini kita bisa masuk di dashboard ada data pemasaran, data pengiriman, sama penjualan. Nah, untuk menunya sendiri ada penjualan. Nah, di sini ada Neoshop. Bisa dilihat seperti ini ada laptop, handphone, sama Neospad. Selanjutnya ada Neo Service. Di sini kita bisa melihat bagaimana detail customer akan menservis baik laptop, handphone maupun Neospad. Selanjutnya ada Neos Trade-in. Di sini kita bisa tukar tambah uh, laptop, handphone ataupun Neospad. Nah, bisa dilihat seperti ini datanya. Nah, selanjutnya di sini ada produk pemasaran produk. Di sini bisa lihat kita bahwa produk kita di pemasarannya di mana aja. Selanjutnya ada pelanggan. Nah, pelanggan yang selalu membeli ke perusahaan kita itu siapa aja. Selanjutnya ada pengiriman. Nah, kita memakai pengiriman apa saja. Di sini ada JNT ataupun JNE. Di sini ada laporan dari stok barang masuk ataupun keluar. Selanjutnya ada UI pembelinya. Nah, kita di sini bisa login.
Terus di sini ada seperti e-commerce sendiri. Selanjutnya di sini ada Neo Service. Kita bisa laptop service, bisa mengisi data-datanya. Nah, jika sudah akan sukses melakukan pembayaran, terus lokasinya, terus ini pakai apa pembayarannya, terus ini akan kembali ke sini. Selanjutnya di sini ada Neos Trade-in. Nah, trade-in juga sama, bisa ngisi. Selanjutnya submit. Selanjutnya ada profile sendiri. Di sini kita bisa logout. Untuk UI manufaktur sendiri kita bisa masuk, lalu menuju ke halaman dashboard yang terdiri dari sedikit informasi volume produksi, jumlah pesanan, dan produk teratas. Lalu yang selanjutnya ada data barang. Di data barang ini admin gudang bisa growth, bisa tambah, bisa mengedit, bisa menghapus, dan bisa mencatatnya. Lalu ke barang masuk. Di barang masuk ini terdiri dari informasi ID barang masuk, nama barang tersebut, tanggal masuk, jumlah masuk, dan aksinya. Bisa diedit, bisa ditambah, dan bisa di-delete. Bisa diklik editnya. Ini penghapusan, edit. Lalu selanjutnya ada ke barang keluar. Di barang keluar ini terdiri dari ID barang keluarnya, nama barang, tanggal keluar, jumlah keluar, dan keterangan serta aksinya. Aksinya bisa tambah, bisa edit, dan bisa delete. Bisa dipencet. Ini mengkonfirmasi penghapusan, pengeditan. Lalu selanjutnya ada laporan stok barang. Terdiri dari informasi mengenai barang, nama ID barang, nama barang. Laporan barang masuk terdiri dari ID barang masuk, nama barang, jenis barang, tanggal masuk, dan jumlah masuknya. Lalu laporan barang keluar. Paling bawah. Ini ada ID barang keluar, nama barang, tanggal keluar, jumlah keluar, dan keterangan. Untuk laporan sendiri di ini juga terdapat di bagian admin pemasaran, tetapi admin pemasaran hanya bisa melihatnya saja. Lalu bisa logout akan menuju ke halaman login lagi. Baik, mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.